Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Boleh pulangnya body cat yang 5 kilo aja. Boleh. Tunggu sebentar. Yang putih ya. Akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Artinya siapa saja yang memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan kepada hukum Allah, maka dia disebut adalah orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum itu bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah akidah tauhid. Kalau hukum berubah, baik hukum secara umum maupun hukum khusus dalam bidang ibadah. Imam Syafi'i telah membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan ilmu usul fikih, mengatakan bahwa hukum itu boleh berubah. Yang disebut dengan tataghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkani. Mak tak tahu berapa harganya. 70. Sudah pernah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi. Dah ya. Kita ulangi lagi kaidahnya. Taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkani. Artinya perubahan hukum itu bisa terjadi disebabkan oleh karena perubahan tempat dan perubahan zaman. Ternyata Imam Syafi'i karena tempatnya antara yang pertama di Mesir, dia memakai fatwanya yang disebut dengan Qaulul Qadim. Kemudian karena tempatnya berbeda setelah dia di Baghdad, maka fatwanya selama di Baghdad disebut dengan Qaulul Jadid. Jadi kok dapat perubahan hukum? Itulah yang dikatakan taghayyurul hukmi bi taghayyuril amkani wal azmani. Perubahan hukum itu terjadi disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa merubahnya itu? Apa hal-hal yang lain selain dari tempat dan waktu yang bisa merubah hukum? Adalah keadaan darurat. Keadaan darurat merubah hukum. Kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Artinya keadaan darurat membolehkan hal-hal yang sebelumnya terlarang. Misalnya tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan kalau sudah berwuduk, nanti wuduknya batal. Nah, bagaimana kalau situasi sulit seperti umpamanya orang melakukan tawaf keliling Ka'bah, walaupun pakai tutup tangan karena keadaan padat tersenggol juga? Apakah batal wuduknya? Tidak batal. Kenapa? Karena keadaan darurat. Yang disebut dengan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu menyebabkan hal-hal yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Nah, bagaimana kalau kita di Indonesia? Kita di Indonesia ada dua macam pendapat. Mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu kalau disengaja, walaupun keadaan darurat, kalau disengaja batal wuduknya. Itu pendapat ulama Indonesia. Pendapat yang kedua mengatakan walaupun disengaja tidak batal, karena yang dimaksud dengan lamasa itu bersentuhan itu bukanlah tersentuh kulit, tetapi dengan makna orang pergaulan suami istri, itu yang membatalkan. Nah, jadi ada dua macam. Jadi kalau Imam Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i di Indonesia mengambil yang paling ringan, artinya yang paling terpelihara, yang disebut dengan ikhtiyat. Apalagi air mudah di Indonesia untuk mendapatkan. Kalau tersentuh rasanya mudah untuk mengambil wudhu, silakan. Kalau saya dalam praktek sehari-hari, kalau tersenggol walaupun tidak sengaja, saya ambil wudhu. Tapi waktu di Mekah, kalau tersenggol saya tidak ngambil wudhu lagi karena tempat ambil wudhunya jauh. Nah, maka ambil saja al-musaqqatu tajlibu 'ala taisir. Artinya keadaan yang sulit membuat hukum dipermudah. Nah, begitulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama itu tidak mempersulit.
tapi jangan pula dipermudah-mudah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, itulah alasannya dari segi hukum yang disebut dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi rahmat karunia bagi seluruh dunia. Jadi hukumnya teratur dengan baik, tidak terlalu sempit, dan memberikan jalan keluar terhadap satu permasalahan. Tidak dipaksakan dengan hal-hal yang tidak logis. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, ternyata perubahan hukum itu dibolehkan. Lalu bagaimana? Di dalam ayat yang dibacakan tadi itu, surat Al-Maidah ayat 44 yang menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang mengikuti hukum atau mengambil keputusan tidak berdasarkan hukum Allah, maka dialah adalah kafir. Nah, ayat ini kan bersifat umum. Di dalam kaidah usul fikih mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi. Artinya suatu ayat itu dipandang adalah secara umum ayat, bukan khusus sabab. Jadi orang yang tidak mengambil keputusan, tidak berhukum kepada hukum Allah, lihat dulu alasannya. Kenapa dia tidak berhukum kepada hukum Allah? Mungkin di negara itu tidak diterapkan hukum Allah karena bukan negara Islam. Yang kedua, mungkin perangkat kehakiman atau qadinya tidak ada, sehingga tidak boleh menghukum sendiri, akan dihukum pula oleh negara. Kemudian mampu atau tidak melaksanakan yang seperti itu. Dalam ayat lain dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan suatu beban kepada seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita tidak mampu menjalankan keseluruhan dari hukum Islam, umpamanya hukum rajam, hukum qisas, tidak mampu, apa yang kita mampu? Laksanakan itu. Yang mampu kita sekarang adalah hukum pernikahan menurut hukum Islam. Mampu laksanakan itu. Tapi kalau Arab Saudi, Kuwait, negara-negara Timur Tengah itu mampu melakukan hukum rajam bagi orang yang bergaul bebas, dan mampu melakukan hukum pancung bagi orang-orang yang membunuh orang lain, karena semua perangkat mendukung untuk itu dan bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, yang ditanyakan sekarang adalah kemampuan kita, niat kita untuk hal-hal yang baik. Apa hukum Allah yang bisa kita tegakkan? Nah, kalau para ustadz, para khatib seperti saya hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2020, yang mampu saya adalah memberikan nasihat, memberikan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, memberikan pencerahan bagaimana hukum Islam itu. Terkait dengan surat Al-Maidah, masalah hukum itu tadi, itu ada 3 rentetan ayatnya. Ayat 44 surah Al-Maidah itu menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat 46 menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Nah, apa bedanya antara orang yang zalim dengan orang kafir? Kalau orang kafir ini dia tahu hukum Allah tapi tidak mau melaksanakannya, tidak mau melawan, dia itu kafir. Kalau zalimin tadi dia tahu tapi dia ingin berbuat sewenang-wenang, bisa dia melaksanakan hukum itu, tapi dia pilih yang lain lah, yang lebih mudah, yang lain lah, ketentuan-ketentuan lain kan banyak, tidak mesti hukum Islam, itu orang itu zalim namanya. Nah, ayat 47 wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Nah, dia orang fasik kalau tidak menjalankan hukum Allah. Siapakah orang yang fasik ini? Orang yang fasik itu orang yang tahu tapi tidak mau. Dia tahu hukum Allah tapi tidak mau. Umpamanya dia tahu tentang hukum Allah, dilarang minuman keras, menjualnya pun tidak boleh, dia jual juga, itu orang fasik namanya. Atau wanita yang tahu, dia tahu enggak bahwa menutup aurat itu wajib, tahu, kok tidak laksanakan?
Dia tahu nggak mau atau belum mau. Nah, tahu tapi tidak mau sebut fasik. Kalau dia tahu tidak mau melaksanakan karena ingin bebas-bebasan, itu namanya zalim. Kalau dia tahu tapi sengaja untuk mengingkari, memang membantah dia, itu disebut dengan orang kafir. Nah, jadi ada 3, kafir, zalim, dan fasik. Kita bisa nilai sendiri termasuk yang manakah kita. Nah, karena itu ada kemungkaran, kita harus cegah sesuai juga dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi kadzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu cegah dengan tangannya, cegahlah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Kalau mampunya dengan lidah untuk menasihati, gunakan lidah. Kalau tidak juga mampu, diingkari di dalam hati. Artinya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang ini mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Nah, demikianlah selayang pandang Bapak Ibu yang terhormat menjelang khutbah Jumat pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Semoga bertambah iman ilmu kita, dan paling penting bertambah keikhlasan kita. Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin tinggi nilai ibadah kita. Walaupun kecil yang kita buat tapi ikhlas, maka harganya, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, ini perjalanan ke masjid yang akan dituju ke berkhutbah juga sudah sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dalam perjalanan ini dan kelancaran nantinya dalam berkhutbah Jumat, dan tidak kurang satu apapun. Ini tetap memakai masker, sunatullahnya begitu. Kalau apapun yang terjadi, ya yang penting kita sudah berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sampai ketemu lagi pada perjalanan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jalan anggrek menuju ke Masjid Al-Istiqamah. Kita lihat nanti mana masjidnya. Masjid Istiqamah, ya, suara mengaji di mic-nya sudah kedengaran. Ya, ini dia. Oh, ini dia. Masjid Istiqamah. Bismillah. Bismillah. Kita berbelok di sana ya. Kita memutar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita usahakan di sini. Sinilah ya. Ya, masjidnya. Ya, sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.